Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua di forum silaturahmi keluarga besar. Kesempatan ini akan saya coba membagikan sebuah aplikasi Excel untuk mengerjakan RKT dan RKO. Ini ngambil format dari saudara kita. Ini dia RKT dan RKO nya. Ini sheet pertama adalah butir kegiatan, kemudian sheet kedua RKO, rencana kerja operasional bulanan, dan sheet ketiga adalah RKT, rencana kerja tahunan. Fokus yang pertama adalah di sheet butir kegiatan. Di sini kami coba mengambil butir kegiatan milik penghulu ahli media. Ini dia butir kegiatannya. Kemudian sebelum menyelesaikan hal ini, jika di perangkat teman-teman belum mengatur regional settingnya, saya harap teman-teman mengaturnya dulu, yakni di control panel. Dia control panel, kemudian ini clock and region, change date, time and number format. Ini silahkan teman-teman klik agar nanti format tanggalnya berbahasa Indonesia. Di sini di format ini silahkan teman-teman sesuaikan, dicari yang Indonesia, kemudian teman-teman pilih. Dia Indonesia, yang sudah saya sesuaikan, kemudian nanti klik apply dan oke, selesai. Kemudian setelah ini kembali ke RKT RKO. Yang pertama akan kita selesaikan adalah mengerjakan RKO. Kita abaikan dulu yang lain. Ini RKO nya. Ini di sheet pertama, di kolom E adalah butir kegiatannya. Yang pertama ini mengikuti pendidikan formal yang beroleh gelar ijazah S3 dan seterusnya, mengikuti pendidikan pelatihan, mengikuti diklat fungsional di bidang kepenghuluan dan mendapatkan sertifikat lamanya kurang dari 30 jam dan seterusnya. Ini butir kegiatannya di kolom E. Di kolom ini adalah butir kegiatannya. Kemudian di kolom F adalah hasil kerjanya. Ya, kalau pendidikan misalkan di sini ijazah. Ini di kolom G angka kreditnya, kemudian pelaksananya semua jenjang, sebagian adalah semua jenjang, baik pertama muda atau madya. Namun selain semua jenjang, di sini sudah saya pilih, sudah saya sortir miliknya ahli media. Kemudian kita target dalam tahun ini adalah target kegiatan tersebut dalam 1 tahun ada berapa, diketikkan di kolom C. Kemudian yang K ini adalah target bulanan nanti untuk menyelesaikan RKO. Kemudian di kolom L tujuan dari kegiatan tersebut, kemudian sasarannya apa dan waktu pelaksanaannya kapan. Baik teman-teman, kita mulai. Sekali lagi kita fokuskan di target RKT, rencana kerja tahunan. Jadi fokus kita di kolom C. Coba untuk memudahkan saya warnai kolomnya. Ini dia. Butir kegiatan mengikuti pendidikan formal dalam 1 tahun, misalkan kita targetkan 1, kalau memang ada yang ditargetkan 1 kegiatan. Kemudian tujuannya apa? Mohon
meningkatkan keilmuan pegawai misalkan. Terus waktu pelaksanaannya kapan? Silakan teman-teman ketik di sini. Pun demikian juga bukti kegiatan yang lain, mengikuti pendidikan formal S2, D4 atau S1, kemudian mendapatkan sertifikat diklat dan seterusnya, kemudian mengikuti pelajaran persahabatan kalau yang belum. Terus di sini menyusun rencana program kerja tahunan, tentunya dalam 1 tahun 1 kali. Kapan diselesaikannya? Di awal bulan Januari. Kemudian menyusun rencana kerja tahunan dalam tim sebagai ketua. Ini butir kegiatan miliknya kepala KUA. Kalau bukan kepala KUA, di sini sebagai anggota. Kemudian menyusun rencana kerja operasional, baris ke 28 atau yang saya beri nomor 3. Menyusun rencana kerja operasional dalam 1 tahun itu ada berapa? Misalkan kita anggap saja 1 bulannya 20 di sini. 20 berarti 1 tahun 240. Kemudian butir kegiatan berikutnya adalah melakukan kegiatan pemeriksaan berkas permohonan kehendak nikah rujuk. Dalam 1 tahun targetnya ada berapa? Sahabat tuliskan di kolom C ini hingga nanti terisi semua. Butir kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun tersebut jumlahnya ada berapa? Diisikan di kolom C. Setelah selesai terisi semua butir kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut, kita pilih untuk dilaksanakan. Kemudian kita lanjut ke sheet RKT, rencana kerja tahunan. Silakan teman-teman klik di sini RKT. Ini sudah jadi rencana kerja tahunan kepenghuluan tahun 2022. Ini dia rencana kerja tahunannya. Nah, nanti di akhir ini ada yang error, nomor baris ke-28 error. Coba saya jelaskan teman-teman. Di sini di nomor ini, nomor 28 ini, kolom A ini adalah nomor untuk memanggil data dari sheet butir kegiatan. Nomor 280. Mengapa nomor 280? Karena di butir kegiatannya, kita coba lihat butir kegiatan 28 baris kolom nomor 28. Di sini berakhir di nomor 27, sedangkan 28 kosong. Jadi kalau memang butir kegiatan tersebut tidak ada, pasti di RKT-nya error. Nah, kemudian sebelum dicetak silakan teman-teman tutup dulu, sembunyikan dulu baris ini. Kita blok, kita pilih barisnya, kemudian kita klik kanan, kemudian di hide. Nah, selesai. Ini tanggalnya, Pawai Karya 3 Februari 2022. Mengapa 3 Februari? Karena ngambil tanggalnya dari butir kegiatan tadi di atas ini nih. Nah, ini 3 Februari. Silakan teman-teman sesuaikan formatnya, tanggal garis miring bulan garis miring tahun. 03 ini tanggal, 02 ini bulan. Silakan diganti bulannya menjadi Januari karena RKT dibuat di bulan Januari. Enter, kembali ke RKT. Ini tanggalnya sudah 3 Januari. Ini yang membuat atau anggotanya. Diambil dari mana nama ini? Diambil dari nanti dijelaskan. Selesai RKT, kemudian tinggal dicetak. Kemudian lanjut ke RKO.
ini RKO nya. Sama seperti tadi, ngambil datanya atau edit datanya adalah di butir kegiatan. Kita selesaikan dulu butir kegiatannya. Tanggal RKO adalah 3 Januari 2022. Butir kegiatannya mengikuti pendidikan formal, S3, kemudian S2 dan seterusnya. Butir kegiatan berada di kolom E. Ketika memang butir kegiatan di kolom E itu memang ada yang akan kita kerjakan di bulan Januari, maka jumlah kegiatannya tertulis di kolom K. Ini adalah target bulan Januari. Apakah di bulan Januari kita akan mendapatkan ijazah S3? Jika iya, kita tulis 1, atau jumlahnya berapa. Jika tidak, kita kosongkan, kita hapus. Demikian juga seterusnya, apakah di bulan Januari kita akan mendapatkan ijazah S2? Jika iya, dituliskan di targetnya. Khusus ini masih di bulan Januari. Kemudian seterusnya sampai di sini kita mengikuti diklat fungsional teknis bidang kepemiluan, mendapatkan sertifikat yang lamanya kurang dari 30 jam. Apakah di bulan Januari kita ada? Jika ada, tuliskan di sini. 1, misalkan. Kemudian menyusun program kerja tahunan. Dalam tim sebagai ketua. Kalau memang ada, silakan ditulis 1. Menyusun rencana kerja operasional individual RKO dalam bulan Januari. Jika ada, jumlahnya berapa, ditulis di kolom K, 20. Dan seterusnya sampai selesai semua butir kegiatan yang akan kita lakukan di bulan Januari. Yang belum diisi adalah di kolom L. Sebagian sudah diisi, sebagian belum. Saya berharap nanti teman-teman bersedia untuk menyempurnakannya di kolom L dan M, tujuan dan sasaran serta waktu pelaksanaannya. Setelah di Januari ini selesai, kita memilih kegiatan dan menentukan jumlahnya. Kita beralih ke sheet RKO. Ini RKO-nya. Ini adalah data pegawainya dan data kantornya. Ini di sini. Silakan teman-teman sesuaikan dari kantor KUA kecamatan mana, alamatnya di mana, kemudian nama pegawai yang bersangkutan yang menyusun program ini siapa, identitasnya ditulis di sini. Khusus untuk tanggal tidak usah dirubah karena tanggal ini sudah mengambil dari sheet butir kegiatan ini. Ya. Kemudian ini nama atasannya, kemudian NIP atasan. Setelah itu selesai, kita tentukan butir kegiatan yang mana yang akan kita buatkan RKO. Ini nomor 1. Nomor 1 ini untuk memanggil data dari butir kegiatan yang baris nomor 1. Butir kegiatan kita coba baris nomor 1. Mana nomor 1? Di sini. Inilah data yang ada di baris A1. Inilah yang akan dipanggil datanya, dimasukkan ke dalam RKO, mengikuti diklat fungsional teknis di bidang kepenghuluan, mendapatkan sertifikat. Jumlahnya kita tadi tentukan di bulan Januari ada 1, maka RKO nya pun sama, pendidikan formal, diklat fungsional. Nama kegiatan adalah mengikuti diklat fungsional teknis di bidang kepenghuluan dan mendapatkan sertifikat yang lamanya kurang dari 30 jam. Volume kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan rencana diselesaikan dalam waktu 1 bulan Januari 2022. Bukti fisiknya berupa 1 sertifikat. Jumlah kreditnya
0,5 untuk penghulu madya untuk semua jenjang. Kemudian kesimpulan penutup, kegiatan ini merupakan kegiatan pendidikan formal dan diklat fungsional yang secara spesifik diarahkan pada kegiatan mengikuti diklat teknis bidang kepenghuluan yang lamanya 30 jam. Ini tanggalnya 3 Januari, sekali lagi mengikuti dari tanggal yang kita input di butir kegiatan. Selesai satu butir kegiatan, kita cetak Ctrl B. Ini halaman pertama, kemudian halaman kedua yang kita cetak. Kemudian ini satu butir kegiatan. Kemudian setelah ini kita cetak, kita beralih ke butir kegiatan kedua, klik 2, enter, datanya berubah. Koreksi, sesuai, cetak. Kemudian butir kegiatan ketiga, koreksi kembali sampai ke bawah. Kalau memang sudah sesuai, dicetak. Berikutnya sampai butir kegiatan yang kita pilih untuk diselesaikan di bulan Januari habis. 28. Jika 28 error, berarti tidak ada butir kegiatan yang ke 28. Kita lihat butir kegiatannya ada berapa. Memang hanya ada 27, berarti RKO ini berakhir di angka 27. Ctrl V, cetak. Selesai untuk butir kegiatan di bulan Januari. Kemudian beralih ke butir kegiatan di bulan Februari untuk membuat RKO. Pertama, kita ganti tanggalnya, yang di sini dari Januari kita ganti ke bulan Februari. Ya, target Februari ada berapa? Targetnya di bulan Februari dituliskan di kolom K. Yang sudah kita input tadi, ini data di bulan Januari. Tentunya kalau memang sama ya tinggal disamakan saja, tapi tentunya ada perbedaan. Tidak mungkin mengikuti diklat ini setiap bulan ada. Kemudian menyusun program kerja tahunan di bulan Februari jelas tidak ada, karena rencana kerja tahunan telah selesai di bulan Januari. Di bulan Januari, 1 tahun hanya sekali, maka kita hapus. Demikian juga seterusnya. Misalkan melakukan kegiatan pemeriksaan nikah, berkas nikah, ini di bulan Februari ada berapa? Misalkan ada 25, misalkan kita sesuaikan. Fokusnya berada di kolom K yang diganti. Selesai kita input data di situ, maka beralih ke RKO, kita kembali cetak. Nomor 1, ini dia. Selesai cetak, kemudian nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sampai selesai. Ada berapa jumlah kegiatan kita? 26, error 25, ya, berakhir sampai di RKO butir kegiatan yang ke 25. Demikian juga untuk yang bulan Maret. Di sini diganti tanggalnya, bulan Maret 3. Disesuaikan targetnya di bulan Maret, ada berapa target kegiatan yang akan dirasakan di bulan Maret. Setelah selesai di input di sheet butir kegiatan ini, kita beralih ke sheet RKO
untuk mencetak RKO-nya. Mungkin demikian ya teman-teman semua. Saya berharap setelah ini nanti saya kirimkan ke teman-teman di forum, teman-teman bersedia untuk mengoreksi dari form ini, karena jelas ini banyak kekurangan, dan setelah dikoreksi, disempurnakan, saya berharap ya form ini dikirimkan kembali ke grup forum silaturahmi untuk nanti dapat digunakan untuk kita semua yang membutuhkan form ini. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan dan dapat memudahkan kita semua untuk menyelesaikan pengerjaan RKT dan RKO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.